Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Bersama saya, Delvia Tabita Tahuleliki dalam demonstrasi kontekstual modul 1 3A 6 berkaitan dengan visi guru penggerak prakarsa perubahan dengan kanvas Bagja. Pada SMP Negeri 1 Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT, dan bersama dengan fasilitator Bapak Immanuel Bate, pengajar praktik Ibu Marlin M. Mano. Tujuan pembelajaran khusus: pertama, CGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Kedua, CGP berlatih menyusun Bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apa itu paradigma inquiry apresiatif? Menurut Coperider dan Whitney, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Dan dalam paradigma inquiry apresiatif, memiliki pendekatan manajemen perubahan yang disebut dengan Bagja. Adapun tahapan Bagja sebagai berikut: buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Visi saya sebagai guru penggerak: mewujudkan pemimpin yang religius dan berakhlak mulia, cerdas, berbudaya, merdeka belajar, serta unggul dalam ilmu teknologi berdasarkan profil pelajar Pancasila. Adapun indikator pencapaian misi yang berkaitan dengan religius dan berakhlak mulia, di mana murid yang memiliki sikap dan perilaku patuh, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Cerdas, di mana sebagai hasil akhir dari sebuah proses prestasi merupakan tolak ukur sebuah proses. Cerdas tidak hanya secara kognitif dalam ajang prestasi, namun lebih pada suatu keberhasilan dalam menemukan dan mengembangkan potensi yang ada serta mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Indikator berbudaya, di mana murid memiliki nilai-nilai mencintai budaya lokal sebagai bentuk kecintaannya terhadap budaya bangsa Indonesia. Merdeka belajar, di mana murid berperan aktif dan merdeka dalam proses pembelajaran, pendidikan yang berpusat pada murid sesuai dengan kodrat alam dan zaman yang dimilikinya, sehingga dapat terwujudnya profil pelajar Pancasila. Dan indikator yang berikut adalah berkaitan dengan ilmu teknologi, di mana murid unggul dalam ilmu teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun prakarsa perubahan yang dituangkan dalam rencana perubahan Bagja adalah berfokus pada visi nilai religius dan berakhlak mulia dengan mewujudkan murid yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila melalui kegiatan religius, ibadah praktis di sekolah. Dan berdasarkan prakarsa perubahan tersebut akan dituangkan dalam rencana perubahan Bagja dengan tahapan yang pertama adalah buat pertanyaan utama.
Mengapa beberapa murid kurang antusias untuk mengikuti ibadah praktis di sekolah? Yang kedua, bagaimana solusi yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan kesadaran murid dalam mengikuti ibadah praktis? Dan tindakan yang akan saya lakukan adalah yang pertama, melakukan observasi dengan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan penelusuran mengenai pentingnya nilai religius yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, melakukan pendekatan secara persuasif terhadap murid dan orang tua. Ketiga, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Dan yang keempat, mencari informasi atau referensi dari berbagai sumber berkaitan dengan pentingnya meningkatkan nilai religius yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Tahapan kedua, ambil pelajaran. Siapakah pihak yang telah berhasil meningkatkan kesadaran murid untuk mengikuti ibadah praktis di sekolah? Bagaimana cara pihak tersebut melakukan peningkatan kesadaran murid untuk mengikuti ibadah praktis di sekolah? Dan aktivitas apa yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran murid mengikuti ibadah praktis? Dan tindakan yang saya lakukan adalah yang pertama, melakukan kolaborasi bersama pihak yang telah berhasil meningkatkan kesadaran murid untuk mengikuti ibadah praktis. Kedua, mengidentifikasi hal-hal yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran murid mengikuti ibadah praktis. Tahapan yang ketiga adalah gali impian. Kebiasaan baru apa yang akan saya lakukan setelah kesadaran murid untuk mengikuti ibadah praktis meningkat? Bagaimana perasaan saya ketika mengetahui bahwa kesadaran murid mengikuti ibadah praktis telah meningkat? Hal positif apa yang akan saya lakukan untuk terus mendukung pentingnya kesadaran murid dalam mengikuti ibadah praktis? Dan apakah semua murid saya mampu menunjukkan dan memiliki kesadaran untuk mengikuti ibadah praktis? Adapun tindakan yang saya lakukan adalah, pertama, merancang aktivitas ibadah praktis yang lebih menarik, kreatif, dan tidak monoton. Kedua, menyusun jadwal petugas ibadah yang melibatkan murid. Ketiga, memberikan keteladanan yang dimulai dari diri sendiri dengan mengikuti ibadah praktis bersama murid. Keempat, memberikan motivasi kepada semua murid tentang pentingnya kesadaran mengikuti ibadah praktis sebagai wujud beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan kelima, melakukan ibadah praktis yang menarik dan kreatif secara terus-menerus bersama dengan murid. Tahapan keempat, jabarkan rencana. Apakah langkah awal paling sederhana yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran murid mengikuti ibadah praktis? Berapa lama target waktu yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesadaran murid mengikuti ibadah praktis di sekolah? Dan ketiga, tindakan apa yang dilakukan untuk mengetahui tingkatan kemajuan berkaitan dengan kesadaran murid mengikuti ibadah praktis? Adapun tindakan yang saya lakukan adalah, pertama, berkolaborasi bersama kepala sekolah dan wali kelas, melakukan observasi melalui pemberian instrumen kepada murid dalam upaya menggali motivasi untuk mengikuti ibadah praktis. Kedua, meminta izin kepada kepala sekolah untuk memberdayakan aset sekolah, misalnya gedung, LCD, atau alat musik yang akan digunakan pada saat ibadah. Ketiga, membutuhkan waktu 4 minggu untuk meningkatkan kesadaran murid mengikuti ibadah. Dan keempat, melakukan refleksi dengan pemberian umpan balik yang dilakukan oleh murid. Tahap kelima, atur eksekusi.
Siapa saja yang akan terlibat dalam menyusun rencana peningkatan kesadaran murid untuk mengikuti ibadah praktis? Kapan rencana peningkatan kesadaran murid untuk mengikuti ibadah praktis dimulai? Siapa saja yang akan memantau atau memonitoring proses rencana ini? Dan bagaimana rencana tindak lanjut agar kesadaran murid mengikuti ibadah praktis di sekolah terus meningkat? Adapun tindakan yang saya lakukan adalah melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk menyusun strategi peningkatan kesadaran murid agar mengikuti ibadah praktis. Dan waktu yang ditentukan dimulai pada minggu ketiga bulan November. Yang memantau proses peningkatan ini adalah saya sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen, wali kelas, dan kepala sekolah. Dan rencana tindak lanjut agar kesadaran murid dalam mengikuti ibadah praktis terus meningkat dengan saya berkolaborasi bersama rekan guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan untuk terus memberikan keteladanan dan motivasi kepada murid serta berkomitmen untuk mendukung peningkatan kesadaran murid dalam mengikuti ibadah praktis di sekolah dengan tercipta profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang berkaitan dengan visi guru penggerak prakarsa perubahan dengan kanvas Bagja pada SMP Negeri 1 Waingapu. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa, Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia.